Kulihat pelangi di pagi hari membuat hati berseri-seri. Jawablah salam Ustaz ini dengan sepenuh hati, insya Allah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, innana bil khair. Masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah semuanya, kita telah mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema Mari Mengetahui Kisah Para Nabi, subtema Kisah Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, di antaranya adalah yang pertama, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Ilyas alaihissalam. Dan tujuan terakhir yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaum Bani Israel agar tidak menyembah patung berhala yang bernama Ba'alah. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun sangat disayangkan mereka tetap durhaka dan bahkan mereka berencana hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka sembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah menurunkan musibah berupa kemarau panjang. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Air yang ada di daerah mereka sudah habis. Sawah dan ladang telah menjadi tandus dan gersang, sehingga banyak tanaman dan binatang ternak yang pada bermatian. Serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan dikarenakan kekurangan makanan. Nah, setelah musibah terjadi, mereka baru menginsafi, mereka baru menyadari bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar adanya. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas doa kepada Allah agar musibah kemarau panjang ini segera berlalu. Dan alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Hujan pun turun sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sawah dan ladang mereka kembali menjadi subur. Namun sangat disayangkan sekali, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat, yang lebih dahsyat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang sangat luar biasa, sehingga mereka mati bergelimpangan. Namun Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, disebabkan mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Ilyas alaihissalam, Allah gambarkan dalam surah As-Saffat surah ke-37 ayat ke-103 sampai ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idza qala liqaumi ala tattaqun na ba'ala wa tazaruna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'alah dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta,
yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang nasihat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tadi dapatlah kita ambil beberapa pelajaran ataupun kesimpulan. Di antaranya adalah Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel agar tidak menyembah patung berhala yang bernama Baal. Kesimpulan kedua, Nabi Ilyas selalu sabar dan tabah menghadapi umatnya yang durhaka kepadanya, serta tidak pernah berhenti mengajak umatnya agar senantiasa berbuat kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Dan kesimpulan yang terakhir, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan musibah atau bencana kepada hamba-hambanya yang durhaka dan mengingkari ajaran dibawa oleh Rasulnya. Oleh karena itu, jadilah kita hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa serta mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, agar kita terhindar dari yang namanya musibah ataupun bencana. Yakinlah, kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sampai kita bertugas di rumah. Tugas yang pertama adalah siapakah Nabi Ilyas itu? Dan tugas yang kedua, tuliskan 2 bencana yang dialami umat Nabi Ilyas alaihissalam. Harapan Ustaz, bahwa kiranya dikerjakan dengan teliti supaya apa? Supaya nilaimu nanti istimewa, mumtaz ataupun excellent. Amin amin rabbal alamin. Nah, Ustaz banggakan, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.